Tuhan. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus. Bahkan banyak pula yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristiani itu tiga. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Tuhan Allah kita itu satu. Namun bagaimana mungkin Allah yang Esa itu mempunyai tiga pribadi? Untuk memahami hal tersebut, diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Bukan berarti bahwa Tritunggal itu pemahaman yang tidak masuk akal. Tetapi jika kita membatasi cara berpikir kita bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika akal manusia berdasarkan pikiran semata-mata, maka justru kita sendiri mengingkari kemahakuasaan Allah kita. Bagaimana mungkin pikiran kita yang terbatas ini mampu menguasai misteri Allah yang maha tidak terbatas? Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun Tuhan Allah mewahyukan diri, Ia tetap tinggal di dalam misteri yang tak cukup terbahasakan. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, disinilah peran iman. Dan dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan di dalam kitab suci dan menjadikannya sebagai dasar dari pengharapan serta bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat. Maka menjawab pertanyaan apa dasarnya kita percaya kepada Allah Tritunggal, baik jika kita menjawabnya karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal ini kita ketahui dari kitab suci. Misalnya, Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Yesus mengatakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Lalu pernyataan Allah tentang Yesus, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Baik ketika dia dibaptis di sungai Yordan, Lukas bab 3 ayat 22, maupun di puncak Gunung Tabor, Matius bab 17 ayat 5. Lalu kita juga mendengarkan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 5, di mana Yesus pun menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Dan ini dipertegas dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya, ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh ini juga roh Yesus sendiri, karena dia roh kebenaran yang akan membantu memberi kesaksian. Dan kemudian kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. "Pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dengan demikian, kita mengimaninya. Pikiran kita tidak akan mampu menguasainya. Maka diperlukan iman untuk membimbing kita kepada pemahaman yang sejati. Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah 3 pribadi Allah yang tunggal, didasari oleh kasih yang sempurna demi keselamatan manusia. Seperti yang kita dengarkan pada Injil hari ini, karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah Bapa menciptakan manusia dan mengendaki agar manusia ciptaannya itu selamat. Akan tetapi, dari sejarah keselamatan kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadikan kematian, dan manusia tidak mampu mengatasinya. Sekalipun demikian, kasih Allah tetap abadi. Allah tetap menghendaki keselamatan bagi manusia. Kita dengarkan dalam Injil yang dimaklumkan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus manusia. Melalui wafat dan kebangkitan Yesus, Sang Allah Putra, terlaksanalah karya penyelamatan umat manusia. Sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, diutuslah Roh Kudus untuk meneruskan karya keselamatan Allah dengan membimbing pesiarahan hidup kita menuju keselamatan abadi. Dengan demikian, merayakan Tritunggal Maha Kudus berarti merayakan dan mengalami misteri Allah demi keselamatan kita. Tentunya dengan kerendahan hati, karena siapakah kita? Siapakah manusia? Kalau kita mengibaratkan sebutir pasir di pantai, itu masih terlalu besar. Kalau kita mengibaratkan diri kita setetes air di lautan teduh, itu pun masih terlalu besar. Kita yang terbatas tidak akan mampu menguasai Allah yang maha tidak terbatas. Kita ciptaan, kita menghadap Allah bukan dengan kecemerlangan otak kita saja, tapi terlebih dengan iman kita. Iman yang akan menuntun kita kepada pemahaman. Karya keselamatan Allah untuk manusia direncanakan dan dikehendaki oleh Allah Bapa, dilaksanakan oleh Allah Putra, dan diteruskan, dijamin oleh Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi Tritunggal mewahyukan diri dalam tugas yang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan. Tuhan Allah kita satu. Tuhan Allah kita Esa.